Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan satu cerita sejarah yang mesti tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Tanpa berlama-lama, inilah judul ceritanya. Kekecewaan Diponegoro. Bersama Pangeran Mangkubumi, Ratu Kencana, dan Ratu Ageng, Pangeran Diponegoro turut hadir di loji untuk menyaksikan penandatanganan surat perjanjian antara Kesultanan Yogyakarta dengan Presiden Baron Sailes ketika penobatan Raden Mas Menol sebagai Raja bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono V. Sepulang dari loji, Pangeran Diponegoro yang telah berkumpul dengan ketiga istrinya di Tegalreja merasa kecewa dan sangat berduka. Kekecewaan Diponegoro disebabkan Presiden Baron Sailes meresmikan Raden Mas Menol yang masih anak-anak itu sebagai Raja di Yogyakarta. Kekecewaan selanjutnya dikarenakan Patih Danureja yang di mata Diponegoro sebagai orang jahat itu ditetapkan sebagai patih di Kesultanan Yogyakarta. Akibat dari rasa kecewanya itu, Pangeran Diponegoro menyesali keputusannya di masa lalu, di mana Diponegoro menolak untuk dinobatkan sebagai raja oleh Inggris karena merasa bukan sebagai putra Sri Sultan Hamengkubuwono III yang lahir dari permaisuri. Maka sesudah ayahnya mangkat, Diponegoro merelakan tahta kekuasaannya jatuh di tangan Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Mengetahui Pangeran Diponegoro dalam kekecewaan, kedukaan, dan kemarahan, ketiga istrinya menghibur dan memberikan saran yang dapat meneduhkan hati suaminya. Kang Mas Pangeran. Dengan santun, Ratu Manduretna menghibur Pangeran Diponegoro yang tengah dirundung kekecewaan. Buat apa Kang Mas Pangeran kecewa atas kenyataan getir yang tengah dihadapi? Semula Kang Mas Pangeran memberikan saran kepada kami bahwa tujuan orang hidup bukan semata menjadi raja, namun lebih mendekati diri kepada Allah. Jabatan sebagai raja hanya titipan Allah yang kelak akan diminta kembali. Sementara dekat dengan Allah, kelak menjadi bekal hidup bahagia di alam kelanggengan. Coba ingat-ingat petuah Kang Mas yang aku aturkan ini. Iya, aku telah ingat kalau apa yang kau katakan itu semula adalah nasihatku kepada Diajeng. Sebab itu Kang Mas Pangeran, seyogianya Kang Mas Pangeran selalu sabar saat menghadapi cobaan Allah. Dengan kesabaran, Kang Mas Pangeran dapat mengatasi cobaan Allah dengan baik. Dengan kesabaran, Kang Mas Pangeran tidak semakin memperkeruh suasana yang sudah keruh. Seusai mendengar penuturan Ratu Manduretna itu, Pangeran Diponegoro mulai dapat mengatasi rasa kecewa, duka, dan amarahnya, sehingga langit siang yang terang benderang bermandikan cahaya matahari itu senampak di mata Diponegoro tidak terselimuti awan kemauan. Siang hari, Pangeran Diponegoro yang tinggal di Tegalreja itu mendapatkan tamu Pangeran Mangkubumi pamannya. Dalam pertemuan di bangsal kencur itu, mereka membahas mengenai wali raja. Berbeda dengan Mangkubumi yang menyoalkan bahwa
wali raja tidak akan mendapatkan bagian penghasilan yang diperoleh dari pajak bandar. Sementara Diponegoro justru menyoalkan mengenai dirinya yang tidak bersedia menjadi wali raja. Sungguh pun namanya tetap ditulis dalam surat perjanjian kepada Pangeran Mangkubumi. Pangeran Diponegoro pula menyoalkan mengenai penobatan dari Sri Sultan Hamengkubuwono V yang dilakukan oleh Presiden Baron Sailes tanpa didahului musyawarah untuk mufakat. Soal lain yang tidak bisa dipandang remeh oleh Diponegoro, yakni diangkatkan Danureja sebagai patih. Mengingat Danureja merupakan patih yang sering membuat kekacauan di Kesultanan Yogyakarta. Selepas Pangeran Mangkubumi dari Selarja, Pangeran Diponegoro pergi ke dalam Surya Brangtan kepada Pangeran Surya Brangtan. Adiknya itu Diponegoro menitipkan putranya. Kemudian pagi harinya, Diponegoro yang semalam tidak bisa tidur di dalam Surya Brangtan itu pulang ke Tegalreja sesudah Surya Brangta bersedia mengasuh putra kakaknya itu. Setiba di dalam Tegalreja, Pangeran Diponegoro disambut oleh Ratu Maduretna dan kedua istri lainnya. Karena kantuk yang tak bisa ditahan lagi, Diponegoro yang tidak mau sarapan pagi itu segera memasuki ruang tidurnya, memejamkan mata sambil mendekap gulingnya, tidur sesiang sampai malam. Manakala tengah malam, Ratu Maduretna yang tidak berani membangunkan Pangeran Diponegoro dari tidurnya mendengar teriakan orang-orang di luar. Ratu Maduretna dan dua istri Pangeran Diponegoro keluar dari dalam-dalam ke halaman. Mereka memandang ke arah utara, di mana Gunung Merapi yang menyemburkan pijaran api ke angkasa itu serupa naga menjilat langit. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Belum amuk Merapi mereda, ketiga istri Pangeran Diponegoro merasakan akan terjatuh ke tanah saat bumi bergoyang-goyang selagi akan memasuki rumah untuk membangunkan Diponegoro. Mereka menyaksikan orang-orang berlarian untuk mengungsi ke tempat yang aman. Karena gempa masih bergoncang-goncang dan langit menampakkan pemandangan jahanam itu, ketiga istri Pangeran Diponegoro yang khawatir akan keselamatan suami mereka yang masih tertidur pulas di ranjang hanya bisa berteriak-teriak dengan lantang dari halaman. "Bangun Kang Mas, keluar segera." Mendengar teriakan ketiga istrinya, Pangeran Diponegoro terbangun dari tidurnya, menyadari ranjangnya masih bergoyang-goyang. Diponegoro beranjak dari ranjang, keluar ke halaman, di mana ketiga istrinya masih berdiri dengan kaki serasa terpaku pada bumi yang masih bergoyang-goyang. "Ini, ada apa di Ajeng? Katakan." "Lihatlah ke utara Kang Mas, Merapi tengah mengamuk, menyemburkan bunga api ke angkasa. Jangan khawatir di Ajeng, tidak akan terjadi apa-apa. Sekarang kalian masuklah ke dalam." Ketiga istri Pangeran Diponegoro masuk ke dalam. Sebelum tiga istrinya merebahkan tubuhnya di ranjang untuk tidur, Diponegoro berpamitan kepada mereka untuk pergi ke Selarja. Setiba di tujuan, Diponegoro merasa tidak suka lagi tinggal di dunia. Karenanya Diponegoro yang ingin mengasingkan diri dari dunia ramai itu pergi ke Gua Secang. Kepergian Diponegoro ke Gua Secang itu bertepatan dengan tanggal 21 bulan Ramadan tahun Dal. Di dalam Gua Secang, Pangeran Diponegoro duduk bersila untuk bersemedi di atas batu gilang. Sewaktu berada di antara jaga dan tidur,
Diponegoro merasakan datangnya angin bersama munculnya sesosok lelaki yang menyerupai Haji. Melihat sosok lelaki itu, Diponegoro bertanya, "Aku belum pernah bersua dan mengenalmu. Namamu siapa? Rumahmu di mana, Kisanak?" "Hamba tidak punya nama. Hamba juga tidak punya rumah, Kangjeng Pangeran Diponegoro." "Apa tujuanmu datang menemuiku di sini?" "Hamba diutus oleh Ratu Adil. Melalui hamba, beliau mengundang Kangjeng Pangeran Diponegoro untuk menghadapnya." "Tinggal di mana Ratu Adil?" "Tinggal di pucuk gunung. Bila dari gua secang ini, tempat tinggal beliau ke arah tenggara." "Baiklah, aku akan memenuhi undangan Ratu Adil. Sekarang, tunjukkan padaku kemana beliau tinggal." "Ikuti langkah hamba, Kangjeng Pangeran." Pangeran Diponegoro mengikuti lelaki yang mengenakan pakaian seperti Haji itu. Sesampai di kaki gunung, sesosok lelaki itu musnah dari pandangan mata. Tak lama kemudian, Diponegoro menangkap cahaya yang sangat menyilaukan matanya dari puncak gunung. Seusai cahaya itu lenyap, Diponegoro melihat seorang lelaki yang menghadap ke arah kiblat, mengenakan sorban hijau, jubah putih, celana hitam, dan memegang tasbih warna merah. Abdul Kamit." Lelaki yang disebut Ratu Adil itu berkata dengan penuh wibawa, "Aku mengundangmu hanya ingin menyampaikan bahwa kau telah menolak pasukanku. Bila di Jawa nanti ada orang yang memusuhimu, pusakamu tak lain Al-Quran. Hamba sudah tidak sanggup berperang dan tidak mau melihat kematian. Hamba telah banyak melakukan dosa kepada sesama," jawab Diponegoro. "Maka hamba tidak ingin menambah dosa lagi." "Jangan begitu. Sudah menjadi kehendak Tuhan. Selain kau, tidak ada yang menjadi penggubah kisah di tanah Jawa ini." Sontak, Pangeran Diponegoro menyerupai patung hidup sesudah Ratu Adil lenyap. Dari pandangannya yang berkunang-kunang, di antara jelas dan samar, Diponegoro menyaksikan samudra yang seperti terbakar itu menggedeburkan gelombang ke pantai, menggemuruh seperti amuk Merapi. Gunung Merapi yang meletus dan gempa bumi merupakan tanda datangnya kekacauan di Kesultanan Yogyakarta, di mana Kiai Penghulu Rahmanuddin berseteru dengan Patih Sindureja. Perseteruan keduanya terjadi semasa Baron Sailus digantikan kedudukannya sebagai presiden oleh Smitsar. Sekretaris Keresidenan pun telah digantikan oleh sekretaris yang baru. Bertepatan pada bulan Ramadan, Kiai Rahmanuddin yang kedudukannya digantikan oleh Kiai Ketip itu kemudian tinggal di rumah Kertajaya di bilangan Selareja, Tegalreja. Namun Pangeran Diponegoro tidak mengetahui kalau Kiai Rahmanuddin telah tinggal di Tegalreja, karena sewaktu pencopotan Kiai Rahmanuddin sebagai penghulu, Diponegoro tengah berada di Gua Secang. Sementara di Istana Kesultanan Yogyakarta, Ratu Ageng bermimpi. Dalam mimpinya, Ratu Ageng mendengar suara 3 kali. Sesudah bangun, Ratu Ageng masih teringat dengan suara yang menyarankan, "Temukan wali. Ia tinggal di barat laut. Bila tidak ditemukan, maka akan rusak tanah Jawa." Sesudah terbangun dari tidur,
Ratu Ageng yang bertemu dengan Pangeran Mangkubumi itu bertanya. Dalam mimpiku, aku mendengar suara 3 kali agar aku mencari wali yang tinggal di barat daya. Bila aku tak menemukannya, maka akan rusaklah tanah Jawa. Apa makna itu, Dimas? Maknanya sudah jelas, Kang Mbok Ratu. Pangeran Mangkubumi menjawab dengan tegas. Suara itu memberi pesan kepada Kang Mbok. Tanah Jawa tidak akan rusak bila Kang Mbok dapat menemukan wali yang tinggal di barat daya. Bagaimana pendapatmu bila mimpiku itu akan menjadi kenyataan? Maaf, Kang Mbok Ratu. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Barangkali Angger Diponegoro dapat menjawabnya. Kalau begitu, aku minta tolong pada Dimas Mangkubumi untuk memanggil Ananda Diponegoro di Tegalreja. Pangeran Mangkubumi segera mengutus istri tertuanya yang suka bergurau untuk memanggil Diponegoro di Tegalreja. Karena segan pada istri tertua pamannya itu, Diponegoro bersedia memenuhi undangan Ratu Ageng untuk datang di Keputren. Sesampai Pangeran Diponegoro di Keputren, Ratu Ageng merasa menemukan seorang wali yang disuarakan di dalam mimpinya. Wajah Ratu Ageng berbinar karena sesudah pertemuannya dengan Diponegoro menjadikan tanah Jawa tidak akan mengalami kerusakan. Lantaran makna mimpinya sudah terjawab, Ratu Ageng mempersilahkan kepada Pangeran Diponegoro untuk kembali ke Tegalreja. Selepas Diponegoro yang diantar oleh Pangeran Mangkubumi dari Kaputren, Ratu Ageng kembali memasuki ruang pribadinya. Sepulang dari Keputren, Pangeran Diponegoro yang singgah sejenak di dalam Tegalreja itu pergi ke Selareja. Di Selareja, Diponegoro memasuki gedung. 3 hari 3 malam, Diponegoro tidak keluar ke Serambi. Sewaktu keluar di Serambi, semasih di bulan Ramadan itu, Diponegoro mendarus Al-Quran bersama Kiai Penghulu Rahmanuddin. Karena ingin menghibur hati, Pangeran Diponegoro pergi ke Gua Secang. Sesudah jalan-jalan di kebun, Diponegoro duduk di depan pohon besar. Seusai waktu asar, Diponegoro mendengar suara samar-samar. Abdul Kamit, aku kasih nama kau Kangjeng Sultan Ngabdul Kamit, Heru Cakra, Sayyidin, Panatagama, Khalifatullah ing Jawa. Bersama angin bertiup, suara yang samar-samar didengar oleh Pangeran Diponegoro, lenyap tanpa meninggalkan jejak. Bersama datangnya waktu maghrib, Diponegoro memasuki Gua Secang. Selepas sholat tarwih, Diponegoro duduk bersila di atas batu gilang yang terletak di tengah-tengah pintu gua. Sementara keempat abdinya Putut Lawa, Putut Guritna, Suracona, Muhyiddin, Wirya Sumita berada di dapur gua. Bertepatan pada malam tanggal 20 tahun, Pangeran Diponegoro tertidur di atas batu gilang sesudah bersantap malam. Sewaktu tidurnya, Diponegoro ditunggui oleh Putut Lawa dan Putut Guritna, sementara Suracona dan Muhyiddin, Wirya Sumita sudah mendengkur. Dalam tidur, Pangeran Diponegoro bermimpi. Serasa di Selareja, Diponegoro yang tengah duduk di atas batu gilang itu didatangi oleh 8 orang yang semuanya mengenakan destar. Seorang yang berada di depan membawa surat dengan kedua tangannya. Pangeran Diponegoro yang melihat ke-8 orang itu segera mendekati mereka untuk memberikan penghormatan.
Namun, mereka tampak ketakutan saat Diponegoro bercahaya seperti purnama. Sewaktu seorang yang dihormati itu tak mempedulikannya, Diponegoro mengikuti langkahnya. Kedelapan orang itu berdiri di tepi kolam. 5 berada di timur, 3 berada di selatan. Pangeran Diponegoro bergabung dengan ketiga orang yang berada di selatan. Mereka yang berjumlah 4 orang itu menghadap ke utara, sementara mereka yang berada di timur menghadap ke barat. Seorang pembawa surat tampak diapit oleh 2 orang, dengan diiringi kicauan ke podang. Orang yang berada di tengah itu membaca surat dengan lantang. Ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Ngabdul Kamit Heru Cakra Sayyidin Panatagama Khalifatullah ing Jawa alaihi wasallam. Jawab serempak dari kedua orang yang mengapit si pembawa surat dan kelima orang lainnya. Salah. Jawaban yang benar. Balai salam. Pembawa surat itu menjawab tegas, mari bertakbir. Ketujuh orang beserta Pangeran Diponegoro bertakbir bersama. Seusai takbir, seorang yang berdiri paling depan itu membuang surat ke kolam. Perlahan-lahan surat itu hancur ke dasar kolam, musnah sebagaimana 8 orang yang lenyap seperti asap tersapu angin. Musnah seusai Diponegoro terbangun dari tidurnya bersama Putut Lawa dan Putut Guritna. Pangeran Diponegoro bersantap sahur dan sholat subuh berjamaah. Hingga waktu ba'da, Diponegoro yang disertai oleh 4 abdinya itu meninggalkan Gua Langse. Dengan menunggang kuda, Diponegoro pulang ke Tegal Reja. Sesampai Tegal Reja, Pangeran Diponegoro menuju Selareja. Ketika duduk di atas batu gilang, Diponegoro ditemui oleh Kiai Rahmanuddin. Sesudah duduk di hadapan Diponegoro, Kiai Rahmanuddin melaporkan berita yang datang dari Semarang. Hamba mendengar berita kalau Belanda berencana menangkap Kanjeng Pangeran Diponegoro. Konon sudah banyak serdadu yang telah berkumpul di Semarang. Sekarang bagaimana sikap Kanjeng Pangeran atas berita itu? Tidak ada yang aku khawatirkan, Kiai. Bila aku yang tidak berdosa ini tertangkap dan berhasil dibunuh oleh pasukan Belanda, surga yang akan menjadi tempatku. Bila Belanda benar-benar ingin menangkap Kanjeng Pangeran, seyogianya Kanjeng Pangeran seperti Kanjeng Sultan kaping kalih, tanpa melawan saat ditangkap dan dibuang oleh Inggris di pulau seberang. Tidak, Kiai. Bila Yang Sultan tidak melawan Inggris karena sudah tua dan tidak ingin membuat tanah Jawa semakin rusak, sementara aku masih muda, aku harus melawan. Bila aku kalah saat melawan Belanda hingga mati sambil di medan perang, surga yang menjadi tempatku. Kalau itu sudah kehendak Kanjeng Pangeran, lebih baik aku tidak ingin menyaksikannya. Tak tega aku melihat Kanjeng Pangeran ditangkap oleh Belanda. Lebih baik aku naik haji ke Mekah. Bila itu kehendak Kiai, maka baik adanya. Seandainya meninggal di Mekah, kematian Kiai akan sama dengan seseorang yang memerangi kaum kafir. Sama-sama mati sabil, mati di jalan Allah. Kiai Rahmanuddin terdiam dengan wajah terpaku ke bumi. Tidak lama kemudian, penghulu itu meminta pamit kepada Pangeran Diponegoro untuk naik haji ke Mekah. Sebagai kerabatnya sangat dekat, Diponegoro memberikan doa restu kepada si penghulu. Selepas Kiai Rahmanuddin
Diponegoro meninggalkan Selareja untuk pulang ke dalam Tegalreja. Sesampai di dalam, Diponegoro disambut oleh istri-istrinya. Tekad Diponegoro untuk melawan si kafir Belanda semakin bulat ketika ketiga istrinya itu bersedia mati di medan perang. Pangeran Diponegoro yang telah berusia 42 tahun itu banyak berdiam diri di dalam gedung di Selareja. Sesudah asar, Diponegoro menyempatkan waktu untuk keluar dari gedung, pergi ke pesawahan, duduk berbincang dengan Kanjeng Soka dan Ki Sauban di gubuk tepian sawah. Di tengah perbincangan, Diponegoro yang menyaksikan orang-orang yang tengah berkerumun itu bertanya, "Hei Sauban, mengapa orang-orang itu berkerumun? Apa yang mereka kerjakan?" Ki Sauban mengaturkan sembah pada Pangeran Diponegoro. Orang-orang itu tengah melaksanakan perintah Patih Sindureja untuk membangun jalan. Mereka telah bekerja selama 3 hari. Kiranya wilayah Tegalreja yang rencana akan dijadikan jalan sudah dipatok habis. Mendengar penuturan Ki Sauban, Pangeran Diponegoro tampak marah. Tanpa berpikir kedua kali, Diponegoro memerintahkan pada abdinya untuk memanggil Mas Behi Mangunaraja. Seusai Mangunarja menghadap Diponegoro, memarahinya. "Seharusnya kau tahu kalau orang-orang Sindureja telah membangun jalan di tlatah Tegalreja tanpa seizinku. Kenapa kau tidak melaporkan masalah ini kepadaku?" "Mohon 1000 ampun Kangjeng Pangeran." Mas Behi Mangunaraja mengaturkan sembah pada Pangeran Diponegoro. "Bila melaporkan kalau orang-orang Danurejan membangun jalan di tlatah Tegalreja, hamba takut bila Kangjeng Pangeran memarahi hamba. Ya sudah, sekarang cabut seluruh patok yang ditancapkan di bumi Tegalreja." Mangunaraja meninggalkan gubuk itu, menemui orang kepercayaan Patih Danureja. "Semua patok yang kau tanam di bumi Tegalreja harus kau cabut. Bila tak kau cabuti, akan aku cabuti sendiri." "Tidak, aku takut pada Kangjeng Patih dan Tuan Presiden." Tanpa menghiraukan perkataan orang kepercayaan Patih Danureja, Mas Behi Mangunaraja mencabuti semua patok yang ditanam di selatan, di timur, di utara, dan di barat. Namun, sesudah patok-patok itu dicabut oleh orang-orang Tegalreja, orang-orang Sindurejan kembali menancapkannya. Karena sudah terjadi 3 kali cabut tanam patok dan tidak ada lagi jalan keluar masuk dari atau ke tlatah Tegalreja, kesabaran Pangeran Diponegoro tak terbendung lagi. Melalui utusan Mas Behi Mangunaraja, Diponegoro memanggil semua mantri dan demang untuk datang di Selareja. Sesudah mereka yang diundang berkumpul di halaman gedung, Diponegoro dihadap oleh Mangunaraja. "Apakah semua yang aku undang sudah datang?" "Mereka semua sudah berkumpul di halaman gedung, Kanjeng Pangeran." Kereta Diwirya Singaraja, Martayuda Wirya Dikrama, Kiai Penghulu Muhammad Bahwi sudah siap berperang sambil melawan si kafir Belanda, berperang sampai titik darah penghabisan. Syukur Mangunarja, tetapi pesanku, jangan mendahului menyerang mereka. Bila mereka menyerang dahulu, kita harus serempak melawannya. Pesan Kangjeng Pangeran,
akan hamba ingat, hamba patuhi. Karena sudah cukup apa yang ingin aku sampaikan kepadamu sekarang. Keluarlah kau Mangun Raja, atau mereka, pimpin mereka dengan baik. Selepas Mas Bei Mangunarja dan orang-orang Tegalreja dari Selareja, Pangeran Diponegoro yang tengah duduk sendirian di gedung itu dihadap oleh Ki Sauban, Kiai Muhammad Ngarib, dan Kiai Muhammad Musam. Mereka berdiskusi hingga mencapai kesepakatan untuk menghadapi si kafir Belanda bila menyerangnya terlebih dahulu. Siang berganti petang, sesudah makan malam dan melaksanakan sholat, Pangeran Diponegoro yang tanpa disertai Ki Sauban, Kiai Muhammad Ngarib, dan Kiai Muhammad Musam keluar dari gedung. Duduk di atas batu gilang menjelang dini hari, Diponegoro mendengar suara tanpa wujud. Jangan takut melawan si kafir Belanda. Gusti Allah akan menolongmu. Bila ada orang yang tidak membantumu, maka iman sudah lepas dari jiwanya. Selagi matahari setinggi tombak, Pangeran Diponegoro mendapat kunjungan Pangeran Mangkukusumo. Mereka duduk berbincang di balai wisma. Di tengah perbincangan, Mangkukusuma bertanya pada Diponegoro, apakah sewaktu upacara grebek besok, Cucunda Pangeran tidak berangkat? Bagaimana Cucunda berangkat, Eyang? Seluruh jalan keluar dari Tegalreja sudah ditutup semua dengan patok-patok. Bila patok-patok itu Cucunda cabut, ditanam lagi oleh orang-orang Danurejan. Oh begitu. Berarti Nak Danureja bohong padaku. Katanya ia telah meminta izin kepada Cucunda. Pangeran Mangkukusumo menganggukkan kepala. Ya sudah, hendaklah kau tetap bersabar. Semoga Cucunda diberi kesabaran oleh Allah Ta'ala, Eyang. Itu cara yang terbaik untuk meredam amarah. Oh iya Cucunda, karena banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan, aku mohon pamit. Pangeran Diponegoro mengantarkan Pangeran Mangkukusumo sampai ke halaman Balai Sawo. Selepas kepergian Mangkukusumo dari Selareja, Diponegoro kembali memasuki gedung. Tak ada yang dilakukan di dalam gedung selain meminta kekuatan pada Allah Ta'ala agar jiwanya seluas samudra. 3 hari sesudah kunjungan Pangeran Mangkukusuma di Selareja, seorang Demang beserta keluarganya yang datang lengkap dengan senjatanya itu menyatakan pada Pangeran Diponegoro untuk ikut perang Sabil. Demikian pula seorang Temenggung beserta pasukannya yang baru saja datang di Wates ingin membantu Diponegoro untuk melawan si kafir Belanda. Tanpa diduga oleh Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, pamannya, juga datang di Selareja. Kepada keponakannya itu, Mangkubumi bertanya, "Angger Pangeran akan punya gawe apa? Kenapa banyak orang yang lengkap dengan senjatanya berkumpul di Selareja? Justru dengan kedatangan mereka, aku mengkhawatirkan keselamatanmu." Ananda tidak mengundang mereka, Paman Mangkubumi. Jauh-jauh mereka berkuda ke Selareja atas keinginan mereka sendiri. Kalau tak percaya, silahkan Paman bertanya pada mereka sendiri. Pangeran Mangkubumi bertanya kepada orang-orang yang tengah berkumpul di Selareja, "Kenapa kalian datang bersenjata dan berkuda dari jauh untuk berkumpul di sini?" "Hamba mendengar berita bila Kangjeng Pangeran Diponegoro akan ditangkap oleh Belanda dari Semarang. Kami semua tidak rela bila Kangjeng Pangeran ditangkap. Seluruh orang di tanah Jawa
akan musnah dari muka bumi. Karenanya, kami datang di sini untuk membela Gusti kami, Kangjeng Pangeran Mangkubumi. Apakah kalian yakin kalau Belanda dari Semarang akan menyerang Selareja? Maaf Kangjeng Pangeran Mangkubumi, apakah Kangjeng juga yakin kalau Belanda dari Semarang tidak bakal menyerang Selareja? Seusai tidak bisa memastikan apakah berita bahwa Belanda dari Semarang akan menyerang Selareja itu benar atau salah, Pangeran Mangkubumi meminta izin kepada Pangeran Diponegoro untuk pulang ke dalam Mangkubumen. Diponegoro mengantarkan kepulangan pamannya itu sampai di depan gapura Selareja. Pemirsa budiman, itulah tadi cerita sejarah untuk kali ini. Nantikan kembali cerita sejarah yang tidak kalah menarik di channel Babat Nusantara. Jangan lupa berikan masukan kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.